Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya di perkuliahan Rancop, Eksperimen Design. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar rancangan percobaan acak lengkap ya, atau RAL, rancangan acak lengkap Completely Randomized Design. Sekarang kita akan coba membahas rancangan acak kelompok. Jadi Anda sudah dapatkan benang merahnya ya. Anda rancang percobaannya, kemudian Anda lakukan percobaan, kemudian Anda kumpulkan datanya, kemudian Anda uji. Nah, tool statistik yang Anda ujikan itu ditentukan oleh rancangan percobaan yang Anda gunakan itu yang mana. Oke, kalau dia satu faktor dengan beberapa taraf faktor, maka kita gunakan ANOVA dengan satu faktor. Oke, jadi tool statistik yang kita gunakan itu nanti akan mengikuti desain yang Anda buat. Apakah satu faktor, apakah dua faktor, dan seterusnya. Dan kemudian ketika di dalam ANOVA itu nanti, hasil dari ANOVA itu nanti menunjukkan terdapat beda nyata antar perlakuan atau antar taraf faktor, maka selanjutnya dilakukan uji lanjut. Nah, uji lanjut itu kemarin Anda sudah belajar ada DMRT, Duncan Multiple Range Test, kemudian ada Tukey Test, kemudian ada LSD. Oke, nah berikutnya setelah kita selain rancangan acak lengkap, Completely Randomized Design atau RAK, rancangan RAL, rancangan acak lengkap ya. Ada juga jenis rancangan percobaan yang namanya block design ya, atau rancangan acak kelompok. Nah, jadi kalau di beberapa buku itu disebutkan completely randomized block design. Jadi dia random tapi menggunakan block design. Nah, blok di sini, apa yang diblok? Yang diblok itu adalah kolomnya. Oke, yang diblok itu adalah kolom dari setiap perlakuan seperti itu. Jadi dan syaratnya, oke, saya mulai dari atas dulu. Ini sudah saya jelaskan kemarin, faktor pengganggu, ya, design factor that probably has an effect on the response. Jadi kita menduga dia ini kan selain treatment itu kan ada error atau nuisance atau pengganggu gitu ya. Nah, idealnya pengganggu ini kan kita bisa minimize, kita bisa minimalkan. Nah, salah satu cara untuk meminimalkan pengganggu itu adalah meyakinkan bahwa yang berbeda itu hanya treatment saja. Karena apa? Karena pengaruh dari treatment inilah yang kita ingin amati terhadap nilai dari dependent variabelnya atau nilai dari performance-nya seperti itu. Nah, terkadang ada kondisi di mana pengganggu ini tidak bisa kita hilangkan. Karena memang dia itu heterogen, karena memang dia itu beragam, bervariasi. Oke, tapi kita tidak tertarik nih untuk mengetahui variasi ini, efek dari variasi ini. Kita hanya tertarik untuk mengetahui efek dari treatment, efek dari perlakuan. Itu yang biasanya kita sebut main effect. Ya, biasanya dinotasikan dengan yang kemarin itu tau gitu ya. Jadi kita hanya tertarik dengan tau, main effect-nya saja. Tapi kita tidak bisa menafikan bahwa ada nih nuisance factor, hal-hal lain yang juga bervariasi, nggak bisa kita set dia homogen. Karena alamiahnya, naturalnya dia memang bervariasi. Seperti itu. Atau sulit cost yang kita gunakan untuk membuat dia bervariasi itu lebih tinggi. Atau mengkondisikan cost yang kita gunakan untuk membuat dia homogen yang tadinya bervariasi kemudian homogen itu lebih tinggi, atau mengkondisikan dia homogen itu sulit, lebih kompleks seperti itu. Nah, sehingga kita akhirnya mencoba memblok dia, memblok nuisance factor ini, memblok variabel, memblok kondisi yang bervariasi ini. Walaupun sebenarnya
kita nggak tertarik nih untuk melihat efek variasi tersebut terhadap parameter yang ingin kita ukur, performance yang ingin kita ukur. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, karena dasarnya adalah itu. Dia bervariasi, dia berbeda, beragam, tidak sulit kita buat homogen, tapi sebenarnya kita nggak tertarik dengan efek dari variasi tersebut terhadap performance yang ingin kita amati. Oke, karena nanti itu akan confuse, akan bingung dengan percobaan dua faktor. Kan kalau dua faktor kita tertarik untuk mengetahui efek atau pengaruh dari faktor 1 dan faktor 2. Nah, kalau yang completely randomized di block design ini seolah-olah dia dua faktor, padahal dia hanya satu faktor saja. Sementara yang satunya lagi itu adalah block design. Oke, sekarang kita lanjutkan. Jadi, Gaussian variable ini kita tahu dan bisa kita kendalikan. Itu kata kuncinya ya. Karena itu dia kita blocking. Oke, kita jadikan sebagai block. Jadi nanti randomize-nya itu tidak boleh antar blok. Ya, randomize-nya itu hanya terjadi di dalam blok ini. Randomnya itu hanya terjadi di dalam blok. Tidak boleh antar blok. Kalau dia antar blok boleh random, maka itu dia balik ke model RAL. Ya, rancangan acak lengkap. Mau horizontal, mau vertikal, semuanya random. Oke, sekarang kita lanjut contoh. Ya, contohnya adalah ini seorang ahli kimia wishes to tes yang ingin dites apa, main effect-nya apa, ya, 4 chemical agents, ya. Kemudian performance yang ingin diukur apa, pengaruhnya terhadap kekuatan bahan kain, gitu ya, bahan kain. Kemudian dia melihat kan bahan kain itu ada istilahnya bolt, gulungan gitu ya, istilahnya gulungan. Nah, dia mengatakan bahwa bahan kain yang digunakan antar bolt itu, yang mungkin dia menggunakan 4 bolt atau bagaimana, mungkin berbeda-beda. Dia tidak bisa menjamin bahwa semua bolt kain yang digunakan itu sama. Jadi dia wondering, kayaknya nih bakal berbeda nih antar bolt kain ini, antar gulungan kain ini bakal berbeda. Oke, nah karena itu dia gunakanlah block design. Oke, jadi masing-masing gulungan yang digunakan itu dia consider, dia pertimbangkan, atau dia perlakukan sebagai blok. Di-blockinglah gulungan kain tersebut. Oke, jadi ketika mencobakan 4 chemical agents itu tidak boleh random antar blok. Harus di blok yang sama. Semua chemical agent, perlakuan chemical agent harus dialami oleh semua blok, oleh masing-masing blok. Oke, jadi ini adalah chemical agent-nya. Nah, ini adalah bolt-nya. Oke, nah jadi susunan dari percobaan atau susunan dari perlakuan chemical agent itu harus menyeluruh ya per blok. Jadi tidak boleh yang chemical agent 1 ini hanya terjadi di hanya menggunakan bolt 1 saja, atau chemical agent 2, chemical type 2 itu hanya menggunakan bolt 2 saja. Tidak boleh. Jadi si chemical agent 1 itu dia harus mengalami semua bolt. Harus mengalami semua, harus dilakukan atau dicobakan pada semua bolt. Oke, mungkin istilahnya apa ya, teknisnya bakal sedikit lebih sulit daripada completely randomized design. Yang betul-betul acak semuanya, itu lebih gampang dalam teknis pelaksanaan. Oke, sekarang saya hapus dulu aja supaya bersih. Ya, jadi ini datanya. Ini datanya ya. Ini adalah strength of clothes-nya, nilai dari kekuatan masing-masing
nilai dari kekuatan kainnya. Oke, kemudian sama seperti RAL, kita cari jumlah total treatment, ya ini saya yakin Anda udah bisa. Kemudian kita cari rata-ratanya, ya. Kemudian ini adalah total dari semuanya. Ya, yang membedakannya sedikit. Oh ya, ini model umumnya ya. Model umumnya saya pikir Anda sudah tahu, yang membedakan tuh hanya blok ini. Muncul blok. Kalau sebelumnya treatment ini terserah aja mau ditaruh di mana gitu ya, mau digunakan chemical agent itu digunakan chemical yang digunakan mau menggunakan bolt atau gulungan kain apapun, itu kalau RAL itu terserah. Tapi kalau RAK, rancangan acak kelompok, dia harus diatur. Oke, bahwa semua gulungan kain itu harus mengalami treatment 1. Gitu. Treatment 1 itu apa? Yaitu menggunakan chemical agent tipe 1. Nah, sekarang kita lihat, Anda lihat di sini ada muncul satu variasi lagi. Kalau kemarin kan cuma ini ya, cuma ini dan ini kan ya. Nah, sekarang muncul lagi satu variasi yang disebabkan oleh blok. Oke, variasi yang muncul karena blocking yang kita lakukan pada bahan, pada gulungan kain. Oke, kemudian yang membedakannya kalau itu adalah faktor gitu ya, blok itu tidak berinteraksi. Nah, itu nanti yang membedakannya. Ketika Anda merumuskan hipotesis, mungkin nanti dengan Pauf ya yang 2 faktor, itu nanti ada hipotesis ketiga, interaksi antara faktor 1 dan faktor 2. Sementara kalau blocking itu berbeda, dia bukan efek yang ingin kita amati. Dia hanya kondisi yang kita ciptakan karena kita tidak mampu menyamaratakan. Karena bahan yang kita gunakan itu memang berbeda. Sulit kita buat homogen. Karena kita menduga bahan yang kita gunakan itu berbeda dan membuatnya menjadi homogen itu sepertinya kok agak sulit gitu loh. Sehingga kita blocking lah dia. Dan saya garis bawahi lagi, kita tidak ingin melihat efeknya. Karena itu tidak ada istilah interact ya, tidak ada istilah interact. Nah, hipotesisnya seperti ini ya. Hipotesis 1 sama ya. Kemudian hipotesis 2, hipotesis 0, hipotesis lawannya. Hipotesis 1. Nah, kemudian SS totalnya yang membedakan muncul yang namanya sum square block. Kalau kemarin kan hanya sum square treatment plus sum square error. Sehingga sum square error itu didapatkan dari sum square total dikurangi sum square treatment. Nah, karena ada blocking dalam pengkondisian rancangan percobaan kita, maka muncul yang namanya sum square block. Oke, jadi ada 3 jadinya ya. Sum square total itu terdiri dari sum square treatment, sum square block, dan sum square error. Nah, kemudian rumusnya sama. Ya, sum square-nya dibagi dengan degree of freedom-nya. Sum square-nya dibagi degree of freedom-nya. Dan ini sum square error dibagi dengan degree of freedom-nya. Nanti ke belakangnya itu sama semua. Oke. Nah, jadi ini ANOVA-nya. ANOVA untuk block design. Muncul source of variation-nya muncul satu lagi yang namanya blocking. Variasi dari blok. Nah, nanti yang untuk errornya itu didapatkan dari sum square total. Ya, ini sum square error. Sum square total dikurang, kalau kemarin hanya sum square treatment saja, sum square treatment saja, sekarang ditambah lagi dia dikurangi dengan sum square block. Gitu ya. Jadi untuk mencari sum square error itu adalah sum square total dikurang sum square treatment dikurang sum square block. Kalau sum square sudah dapat, DF-nya kita cari, kemudian kita bisa hitung MS-nya, mean square-nya. Nah, ingat karena yang kita pedulikan hanya treatment saja, maka nilai F yang kita hitung itu adalah nilai F treatment dan nilai F error. Walaupun nanti kalau Anda menggunakan SPSS, ini juga muncul. Ya, itu hanya kita munculkan untuk konsideran saja, untuk mempertimbangkan saja. Tapi sebenarnya yang ingin kita amati hanya treatment-nya saja. Oke.
Ini ada contoh soalnya, contoh pengerjaannya. Saya pikir ini Anda manualnya udah paham ya, kemarin kan sudah ada tugas. Manualnya sama, ini cari ini dulu, ya jangkauan jumlah kuadrat dulu dicarikan, jumlah rata-rata kuadrat, jumlah kuadrat rata-rata ya. Anda cari dulu, kemudian Anda cari, Anda dapatkan sum square total. Sama ya caranya. Kemudian Anda cari sum square treatment. Oke, kemudian Anda cari sum square block. Nah, berikutnya sum square error didapatkan dari sum square total dikurang sum square block dikurang sum square treatment. Nah, summarize dari ANOVA-nya seperti ini. Oke, summarize dari ANOVA-nya didapatkan F hitung itu adalah 75,13. Nah, ini kalau saya lihat cukup besar ya, kemungkinan dia beda nyata ya. Nah, nanti kalau secara manual Anda cari F table, Anda cari F table ya, dilihat alfanya berapa, DF-nya berapa. Oke, kemudian jika F hitung lebih besar dari F table, jika F hitung lebih besar dari F table, maka tolak ya, tolak H0. Jika lebih kecil, jika F hitung FO lebih kecil dari alfa, terima. Oke, jika FO lebih besar dari alfa, tolak. Sama, mekanisme penerimaan dan penolaknya sama. Ini berikutnya kita akan bahas sedikit Latin Square Design. Tapi kita bahas di file yang berbeda ya, di file selanjutnya.